Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Jamjam Nurjaman dengan NIM 6325069, kelas 632A37, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat yang berjudul Menanamkan Budaya Anti Korupsi Sejak Dini untuk Masa Depan Indonesia. Tahukah kalian apa itu korupsi? Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang masih dihadapi oleh Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat disalahgunakan, maka disitulah masyarakat yang akhirnya dirugikan. Sehingga faktanya kasus korupsi masih sering terjadi di Indonesia, yaitu di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bentuknya pun bermacam-macam, seperti penyelewengan anggaran, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan jabatan. Karena hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tapi juga berkaitan dengan sistem dan budaya yang belum sepenuhnya bersih. Maka dari itu, dampak dari korupsi pun sangatlah besar. Yang pertama, korupsi menyebabkan kerugian negara karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru malah disalahgunakan. Yang kedua, korupsi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial karena bantuan atau fasilitas yang seharusnya diterima masyarakat tidak sampai kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, korupsi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sini, menurut saya, korupsi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hukum, tapi juga dengan nilai moral dan budaya dalam masyarakat. Maksudnya, jika masyarakat terbiasa dengan perilaku tidak jujur seperti menyuap, memanipulasi data, atau menyalahgunakan kepercayaan, maka disitulah praktik korupsi akan semakin sulit diberantas. Oleh karena itu, salah satu cara penting untuk mencegah korupsi adalah dengan menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, tapi juga tempat untuk membentuk karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Apa sih contohnya? Contohnya adalah dengan membiasakan siswa untuk tidak menyontek saat ujian, mengerjakan tugas dengan jujur, serta menghargai aturan yang berlaku. Kebiasaan kecil seperti ini dapat membantu membentuk karakter yang berintegritas di masa depan. Namun, di selain sekolah, keluarga juga sebenarnya memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua dapat menjadi contoh dengan menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak terbiasa melihat sikap jujur di rumah, maka nilai tersebut akan terbawa hingga mereka dewasa. Selanjutnya, di era digital saat ini, masyarakat juga dapat ikut berperan dalam mencegah korupsi melalui pengawasan publik dan transparansi informasi. Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran negara dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, pemberantasan korupsi ini tentu tidak mudah. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, media, serta masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai generasi muda pun, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menolak segala bentuk korupsi. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti bersikap jujur, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan pribadi secara tidak benar. Nah, sebagai penutup, korupsi merupakan masalah serius yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Jika setiap individu memiliki komitmen untuk bersikap jujur dan menolak korupsi, maka disitulah harapan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi bukanlah hal yang sangat mustahil. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum